Selamat pagi Bapak Ibu sekalian dan juga dosen pengampu mata kuliah kajian pedagogik. Pada kesempatan ini kami kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang kajian empirik pendidikan dalam latar peristiwa. Yang akan kami bahas di sini adalah pendidikan pada masyarakat tradisional, kemudian pendidikan pada masyarakat modern, dan yang terakhir yaitu pendidikan pada masyarakat era globalisasi. Sebelum dilanjutkan ke presentasi, perkenalkan anggota dari kelompok 3, saya sendiri, Mariana Yulianan. Selanjutnya teman-teman saya. Saya Agung Nugraha. Saya Anggi Umaira. Saya Siti Silmia Zahra. Selanjutnya kita akan masuk ke materi yang pertama yaitu pendidikan pada masyarakat tradisional. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya. Jadi pada poin pertama mengenai pendidikan pada masyarakat tradisional akan dibahas oleh saya sendiri. Jadi ini ada dimulai dari quote dari Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara, yang menyatakan bahwa pendidikan adalah kunci untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi pada intinya dengan pendidikan itu menjadi kunci utama keberhasilan suatu negara untuk mengantarkan kesejahteraan, kemakmuran masyarakatnya. Jadi kita langsung mulai saja pada kajian empirik pendidikan pada masyarakat tradisional. Nah, kata tradisional itu berasal dari kata tradisi yang akar katanya berasal dari bahasa Inggris traditio atau meneruskan, atau dari bahasa Latinnya tradium yang memiliki makna transmitted, yaitu warisan sesuatu oleh generasi sebelumnya ke generasi selanjutnya. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tradisi berarti adat kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan dalam masyarakat. Nah, jadi unsur yang paling menonjol dalam tradisi itu adalah bahwa ia diciptakan melalui tindakan dan perilaku setiap orang yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Warisan itu bisa berupa materi atau kebendaan, tingkah laku, norma, nilai-nilai, harapan, dan cita-cita. Nah, jadi dalam wujud yang konkret, warisan itu bisa tampak dari banyak seni tari atau seni seni lainnya, terus kepercayaan dan agama atau monumen-monumen bersejarah. Jadi masyarakat tradisional pengertiannya menurut Jamaluddin tahun 2015 menyatakan bahwa masyarakat tradisional adalah masyarakat yang memelihara, menjaga, dan mempertahankan tradisi adat istiadat, sistem nilai, sistem norma, dan bahkan sistem kebudayaan yang diwariskan oleh generasi pendahulunya. Dan pada umumnya masyarakat tradisional ini bertempat tinggal di pedesaan kebanyakannya. Dan dalam masyarakat tradisional, interpretasi dan pandangan serta nilai-nilai dari bidang aliran kepercayaan itu meresapi dan mengontrol seluruh kegiatan, pengalaman, dan pengetahuan yang ada. Masyarakat tradisional ini diantaranya ada masyarakat zaman dulu atau masyarakat yang hidup di masa kerajaan, terus ada masyarakat perdesaan yang di dalamnya terdapat masyarakat primitif, adat, dan pedalaman, dan masyarakat kota yang tidak memiliki orientasi budaya peradaban masa kini. Ini merupakan gambar-gambar dari masyarakat tradisional. Kemudian masuk ke ciri-ciri masyarakat tradisional. Nah, seperti yang tadi disampaikan bahwasannya masyarakat tradisional ini sering diartikan sebagai masyarakat yang masih menekuni tradisi lama dan kuatnya pengaruh dari sistem adat istiadat. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat tradisional ini masih meyakini tata hidup nenek moyang yang harus dijalankan. Dan kebanyakan dari mereka tidak memperhatikan dunia luar. Dengan kata lain, masyarakat tradisional ini sangat teguh dengan adat istiadat dan memiliki sifat kurang bersosial. Dalam hal ini mungkin disebabkan oleh faktor dari masyarakat agar budaya yang mereka wariskan itu tidak tercampur dengan budaya modern dan tidak mengalami kepunahan. Ini terdapat 12 ciri-ciri masyarakat tradisional. Yang pertama, memiliki ikatan perasaan yang kuat.
dalam bentuk kasih sayang, kesetiaan, dalam melakukan interaksi sosial yang diwujudkan dalam bentuk saling tolong-menolong dan tanpa pamrih. Kemudian yang kedua, orientasi bersifat kebersamaan sehingga jarang terjadi perbedaan pendapat. Yang ketiga, partikularisme, yaitu berkaitan dengan perasaan subjektif dan perasaan kebersamaan. Dengan demikian, dalam masyarakat pedesaan terdapat ukuran standar atau nilai yang bersifat subjektif yang didasarkan pada sikap senang atau tidak senang, baik atau buruk, pantas atau tidak pantas, diterima atau tidak diterima, dan sebagainya. Yang keempat, askripsi, yang berkaitan dengan suatu sifat khusus tidak diperoleh secara sengaja, tetapi diperoleh berdasarkan kebiasaan atau bahkan karena suatu keharusan. Itu sebabnya masyarakat pedesaan ini sulit untuk berubah, cenderung bersifat tradisional dan konservatif, yang disebabkan oleh adanya sikap menerima segala sesuatu sebagaimana adanya. Yang kelima, ketidakjelasan, terutama dalam hubungan antar pribadi, sehingga masyarakat pedesaan sering menggunakan bahasa secara tidak langsung dalam menyampaikan suatu tujuan. Kemudian yang keenam, berbentuk komunitas kecil, tertutup, dan homogen. Komunitas adat terpencil umumnya hidup dalam kelompok kecil dengan tingkat komunikasi yang terbatas dengan pihak luar, serta hidup dalam kesatuan suku yang sama dan bersifat tertutup. Yang kedua, peranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan. Jadi peranata sosial yang ada berkembang dalam kehidupan masyarakat adat terpencil pada umumnya itu bertumpu pada hubungan kekerabatan yang kegiatan sehari-harinya didasarkan pada hubungan ikatan tali darah dan perkawinan. Kemudian yang ke-8, hidup terpencil secara geografis dan sulit dijangkau. Karena memang secara geografis masyarakat adat terpencil ini umumnya berada di daerah pedalaman, hutan, pegunungan, rawa, daerah pantai yang sulit untuk dijangkau. Jadi kesulitan ini diperkuat oleh terbatasnya sarana dan prasarana transportasi, baik untuk menuju ke daerah mereka ataupun dari wilayah masyarakat adat terpencil. Jadi kondisi ini mempengaruhi dan menghambat upaya pemerintah dan pihak luar dalam memberikan pelayanan pembangunan secara efektif kepada masyarakat tersebut. Kemudian yang ke-9, pada umumnya masih hidup dengan sistem ekonomi dan subsistem. Jadi aktivitas kegiatan ekonomi masyarakat adat terpencil ini dalam sehari-hari hanya sebatas memenuhi kebutuhan hidupnya saja atau kebutuhan hidup sehari-hari. Lalu selanjutnya yang ke-10, peralatan dan teknologinya masih sederhana. Dalam memanfaatkan dan mengolah sumber daya alam untuk kebutuhan sehari-hari, mereka itu kebanyakan berburu atau bertani, seperti itu. Kemudian yang ke-11, kebergantungan pada lingkungan hidup dan sumber daya alam setempat relatif tinggi, karena mereka mayoritasnya banyak yang menanam padi dan berburu gitu, jadi sangat bergantung kepada sumber daya alam yang melimpah di Indonesia gitu. Kemudian yang terakhir, terbatasnya akses pelayanan sosial, ekonomi, dan politik. Jadi sebagai konsekuensi logis dari keterpencilan ini, akses berbagai pelayanan sosial, ekonomi, dan politik yang tersedia di lokasi atau di sekitar lokasi tidak ada atau sangat terbatas, sehingga menyebabkan sulitnya warga komunitas adat terpencil untuk memperoleh dalam rangka meningkatkan kualitas hidup mereka. Oke. Nah, kemudian selanjutnya masuk kepada pendidikan masyarakat tradisional di Indonesia. Nah, jadi sebenarnya pendidikan yang dimaksud dengan pendidikan masyarakat tradisional di Indonesia ini adalah pendidikan yang dikembangkan dalam sekolah konvensional. Jadi di dalamnya itu hanya terdapat guru, murid, dan sumber belajar yang terbatas. Maksudnya itu kayak contoh cuma buku doang, tidak ada teknologi-teknologi yang canggih. Jadi dia metode ceramah gitu. Itulah yang dimaksud dengan pendidikan masyarakat tradisional di Indonesia. Jadi pendidikan ini sangat menekankan pentingnya penguasaan bahan pelajaran. Dan kemudian ciri-cirinya itu biasanya anak-anak dikirim ke sekolah dalam geografis tertentu, kemudian mereka dimasukkan ke kelas berdasarkan umur. Kemudian adanya kenaikan kelas gitu. Dan di sini terdapat 5 fase ya pendidikan masyarakat tradisional di Indonesia, dimulai dari pendidikan di zaman masa kerajaan. Tapi sebelum itu, sebenarnya pendidikan masyarakat tradisional ini sama bentuknya dengan pendidikan masyarakat modern,
Jadi ada yang informalnya, ada yang formal, ada yang dari lingkungan keluarga gitu. Baru kemudian pendidikan pendidikan formal itu didapatkan dari lingkungan sekolah tadi yang bersifat konvensional, sedangkan kalau pendidikan informalnya itu banyak didapatkan masyarakatnya dari aktivitas sosial budaya seperti menenun gitu, atau yang sering dikaitkan dengan budaya lokal mereka atau pengrajin bambu seperti itu kalau informalnya. Kemudian masuk ke pendidikan di zaman Hindu atau masa kerajaan. Jadi pada zaman ini tuh disebut masa kerajaan atau zaman dahulu. Jadi pada masa ini sudah ditemukan tulisan tertua dengan tulisan Pallava dan bahasa Sanskerta. Kemudian pada pendidikan di zaman Hindu ini telah berkembang pendidikan informal dalam bentuk perguruan, pesantren, atau pada masa itu kan masa kerajaan Hindu agama Buddha gitu. Jadi pendidik itu berasal dari kaum Brahmana, guru. Jadi pendidikan itu bersifat masih terbatas hanya untuk orang-orang anak kasta Brahmana dan kesatria gitu. Jadi belum semuanya memperoleh pendidikan. Tujuan pendidikan pada masa ini itu agar penganut agama yang taat, agar menjadi penganut agama yang taat, mampu hidup bermasyarakat, dan mampu membela diri dan membela negara. Baru masuk ke pendidikan di zaman penyebaran Islam. Nah, pada abad ke-14 mulai masuk Wali Songo dan mulai berdiri kerajaan Islam di Indonesia. Tujuan pendidikan pada masa penyebaran Islam ini untuk menghasilkan manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pendidikan itu berlangsung dalam keluarga dan lembaga-lembaga pendidikan seperti pesantren, masjid, madrasah, seperti itu. Jadi pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional bertujuan untuk membentuk manusia muslim yang soleh dan solehah. Baru masuk ke pendidikan di zaman kolonial. Jadi setelah Belanda memperkenalkan sistem persekolahan di Indonesia, lembaga pendidikan mulai tersebar di seluruh pelosok tanah air. Berbagai macam torak sekolah didirikan. Tokoh agama ikut merintis sekolah yang bercorak keagamaan sesuai dengan agama masing-masing. Jadi pada zaman ini pendidikan itu dibedakan menjadi dua, yaitu ada pendidikan yang dilaksanakan oleh pemerintah Belanda dan yang sesuai kepentingan penjajahan, dan pendidikan yang dilaksanakan oleh kaum pergerakan sebagai sarana perjuangan demi mencapai kemerdekaan. Kemudian kemudian ciri-ciri pendidikan pada zaman ini tuh yang pertama minimnya partisipasi bagi rakyat, jadi hanya untuk bangsa Belanda dan putra golongan priai. Kemudian yang kedua, pendidikan bertujuan untuk menghasilkan tenaga kerja murah atau pegawai rendahan. Dan yang ketiga, pendidikan pergerakan melahirkan berdirinya sekolah Central Quick School di Solo oleh Budi Utomo tahun 1908. Kemudian ada Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Ahmad Dahlan pada tahun 1912 di sekolah yang bersolek keagamaan. Kemudian masuk ke pendidikan di zaman Jepang, kedudukan Jepang. Jadi pada masa ini bangsa Indonesia berada pada kekuasaan pendudukan militer yang berimplikasi pada tujuan dan isi pendidikan diarahkan demi kepentingan perang Asia Timur Raya, serta hilangnya sistem dualisme dalam pendidikan dengan berdirinya sekolah rakyat, sekolah menengah tinggi, perguruan tinggi, dan sistem pendidikan lebih merakyat. Lalu masuk ke pendidikan di era kemerdekaan hingga sekarang. Jadi setelah Indonesia merdeka, pendidikan di Indonesia itu semakin berkembang. Mulai diberlakukannya kurikulum pertama yang diberlakukan adalah kurikulum tahun 1947, sehingga nama kurikulumnya itu masih menggunakan nama Belanda, yaitu Leerplan atau rencana pelajaran. Pendidikan pada masa awal-awal kemerdekaan berada di bawah kendali Suryadi Ningrat yang menjabat sebagai Menteri Pengajaran. Pendidikan Indonesia tahun 1947 masih dipengaruhi oleh sistem pendidikan Belanda dan Jepang. Ciri utama kurikulum ini menekankan pada pembentukan manusia yang berkarakter Indonesia merdeka, berdaulat, dan sejajar dengan bangsa lain di dunia. Mungkin sekian yang bisa saya paparkan mengenai masyarakat tradisional. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator.
Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu pendidikan di masyarakat modern. Waktu dan tempat saya persilahkan. Maaf, bentar. Ya, apakah suara saya terdengar jelas? Baik, selanjutnya saya akan mencoba memaparkan tentang kajian empirik pendidikan pada masyarakat modern. Sebelum kita mengkaji tentang pendidikan di era modern, saya akan menjelaskan dulu bagaimana definisi tentang masyarakat modern itu sendiri. Nah, masyarakat modern itu mengacu pada budaya, nilai, dan orientasi yang fokus pada peradaban masa kini ya. Jadi, di mana masyarakat modern itu sebenarnya sangat relatif ya, karena terlebih jika ditinjau dari perubahan zaman dari masa ke masa, eh, hakikatnya masyarakat modern adalah masyarakat yang apa? Sebagian besar warganya mempunyai orientasi nilai budaya yang terarah ke kehidupan dalam peradaban masa kini. Nah, konsep masa kini ini yang kemudian membawa definisi operasional masyarakat modern menjadi berbeda. Nah, masyarakat modern juga diartikan sebagai masyarakat yang memaparkan yang menempatkan biasanya teknologi gitu ya, kemudian mesin eh, pada posisi yang sangat penting dalam kehidupan. Jadi dalam kehidupan sehari-harinya mereka sudah terbiasa menggunakan teknologi gitu ya, berupa apa namanya mesin dan lain-lain, kendaraan dan lain sebagainya gitu. Nah, masyarakat modern merupakan masyarakat yang sebagian besar warganya mempunyai orientasi nilai budaya yang terarah ke kehidupan dalam peradaban dunia masa kini. Masyarakat modern relatif bebas dari kekuasaan adat istiadat. Jadi eh, mereka cenderung lebih apa namanya ya, bukan melupakan tapi lebih sedikit mengesampingkan dari budaya tradisional mereka gitu. Tapi hanya apanya eh, tidak sebagian besar sih, cuman gambaran bahwa masyarakat modern itu lebih ke ya mengikuti perkembangan di masa kini gitu ya. Nah, dalam masyarakat modern itu ada ciri. Cirinya itu ada penekanan pada rasionalitas, kemudian ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya modern. Jika misal dalam eh, masyarakat tradisional mungkin ya ini dari ambil contoh dari sisi apa namanya dari sisi medis misalkan ya. Kalau masyarakat tradisional lebih cenderung menggunakan obat-obatan yang tradisional dari alam gitu ya. Nah, sementara masyarakat modern lebih menggunakan teknologi lagi dalam mengolah obat-obatan, kemudian mengecek apa mendiagnosa suatu penyakit misalnya. Nah, itu hanya contoh ya. Kemudian next teh. Nah, ada transformasi masyarakat modern. Di sini itu ada ketergantungan global, ya, ketergantungan global di mana masyarakat modern eh, adanya saling ketergantungan secara nasional dan global, di mana menurut Benyamin pada tahun 89 adanya saling ketergantungan antara multi etnik dan multikultural. Juga adanya saling keterkaitan antar sistem yang kompleks, baik yang dibuat manusia, contohnya pembangkit nuklir dan negara atau yang diciptakan alam seperti biosfer. Akibatnya bumi kita menjadi seperti menyusut besarnya. Sebagai contoh, kemajuan di bidang komunikasi, mikro elektronik dan transportasi menjadikan masyarakat secara fisik sangat mudah dan menyenangkan untuk melakukan perjalanan seputar bumi,
Kapra dan ini menurut Kapra dalam Benyamin tahun 89 juga menulis bahwa kita itu hidup dalam dunia yang secara global saling berhubungan dalam masa fenomena biologis, psikologis, sosial dan lingkungan. Semuanya saling bergantungan gitu ya. Nah, kemudian kompleks kompleksitas dan percepatan. Kemudian pergeseran ekonomi. Nah, kecenderungan ekonomi yang ditandai dengan bergesernya ekonomi yang didasarkan pada informasi dan pelayanan, eh, seperti halnya ekonomi di Amerika Serikat ya, sedang dan apa namanya sudah mengalami suatu pergeseran dari industri manufaktur yang sudah lama berdiri ke arah industri yang didasarkan pada pelayanan informasi dan teknologi tinggi. Kemudian adanya pengaruh dari teknologi tinggi dalam jangka pendek akan berlaku aturan ekonomi mikro bioelektronik. Kemudian pengamat lain menekankan makin pentingnya biogenetik, fisika, robotik, telekomunikasi, mikroelektronik, ruang angkasa, dan kelautan. Tetapi walaupun banyak masyarakat akan mempergunakan teknologi di masa depan, hanya persentase yang relatif masih kecil saja dari jumlah total angkatan kerja yang membutuhkan tenaga dengan pengetahuan teknologi yang canggih. Sayangnya, teknologi tinggi menerima publikasi yang sangat tinggi. Nah, itu dari segi pergeseran ekonomi ya. Kemudian juga dari struktur keluarga. Struktur keluarga itu di mana di mana apa namanya menurut apa jadi struktur keluarga itu jadi eh, contohnya di lapangan pekerjaan di mana banyaknya eh, pekerja wanita ya sekarang hampir mendominasi di setiap lapangan pekerjaan, contohnya saja ketika mungkin teman-teman berjalan ke SPBU ya, ke SPBU ketika mau mengisi bensin gitu. Kalau dulu saya mengisi bensin itu rata-rata yang melayaninya itu apa laki-laki, tapi kalau sekarang sudah banyak sekali perempuan yang bekerja di SPBU gitu ya. Nah, kemudian demografi ya. Demografi ada juga pergeseran di demografi. Oke, Teh, next. Biar waktunya tidak terlalu ini. Nah, ini ada efek dan tantangan masyarakat modern. Jadi, biasanya di masyarakat modern sendiri ada efek dan tantangannya ya, yaitu yang pertama kehilangan jati diri, di mana kehilangan jati diri ini akibat dari budaya dan teknologi yang modern sangat berjalan begitu cepat ya. Kemudian eh, paradok informasi. Paradok informasi itu adanya informasi yang cukup berlimpah, namun kontrolnya cukup terbatas ya. Jadi memang kita itu beruntung di Indonesia cukup ada pembatasan ya, walaupun tidak terlalu ketat juga dalam hal siber gitu. Ada misalkan konten-konten yang tidak apa namanya tidak baik, tidak boleh dipertontonkan kepada anak kecil misalkan gitu kan. Kemudian adanya teknologi tanpa etika. Nah, ancaman kehidupan dan kesejahteraan manusia ini mungkin kalau saya bisa ngambil contoh judi online mungkin ya. Karena judi online itu mengancam menurut saya mengancam kepada kehidupan dan kesejahteraan manusia. Buktinya banyak orang yang kehilangan apa ya kesejahteraan dalam kehidupannya gitu. Banyak yang apa namanya terlilit pinjol dan lain sebagainya gitu. Oke, next. Nah, ada peran pendidikan dalam masyarakat modern. Jadi, pendidikan dalam masyarakat modern itu
harus berperan dalam pengembangan keterampilan. Jadi dalam pendidikan era ini harus mempersiapkan generasi yang memang siap menghadapi tantangan di era modern ini, gitu ya. Kemudian pentingnya teknologi informasi atau kalau sekarang apa ya, literasi teknologi mungkin ya. Keterampilan teknologi menjadi sangat penting supaya tidak tertinggal, mungkin satu itu. yang yang kedua juga tidak salah menggunakan teknologi gitu, karena teknologi itu ibarat dua mata pisau yang di mana kalau salah menggunakannya akan berbahaya. Yang paling penting dalam pendidikan modern itu adalah pengetahuan sebagai aset penting untuk bertahan hidup. Ya, selanjutnya. Nah, ada pola atau konsep pendidikan pada masyarakat modern. Di sini ada beberapa teori ya, yaitu teori fungsionalis dan juga teori apa, Browse gitu ya. Nah, kalau teori fungsionalis ini diungkapkan oleh Colin pada tahun 79, yang mana Colin mengungkapkan ada berapa? Tiga prinsip, tiga prinsip utama dari teori Colin ini. Yang pertama adalah persyaratan pendidikan untuk pekerjaan masyarakat industri terus meningkat sebagai akibat adanya perubahan teknologi. Kemudian pendidikan formal memberikan latihan yang diperlukan kepada orang-orang yang mendapatkan pekerjaan yang menuntut keterampilan yang lebih tinggi. Berikutnya, persyaratan pendidikan untuk bekerja terus meningkat. Nah, serta semakin banyak orang dituntut untuk menghabiskan waktu yang lebih lama di sekolah, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, teori dari Browse and Greentees, di mana Browse, maaf ya kalau saya penyebutan salah penghafalan. Browse dan Greenpeace percaya bahwa tujuan pendidikan yang tepat adalah meningkatkan penyelidikan intelektual yang terbuka, kemudian kreatif dan pertumbuhan manusia yang positif. Nah, jenis sistem pendidikan yang benar adalah sistem yang menjurus pada kepuasan pribadi dan pemenuhan intelektual emosional. Nah, pendidikan pada masyarakat modern ini bertolak belakang dengan pendidikan pada masa tradisional ya. Pada pendidikan modern, guru bertindak sebagai fasilitator. Eh, Kemudian peserta didik mengambil dalam proses pembelajaran sehingga peserta didik dituntut untuk lebih aktif di kelas. Proses pembelajaran tidak hanya menggunakan buku teks, melainkan memanfaatkan media pembelajaran yang sekarang berkembang pesat, seperti sekarang kita nih sedang apa namanya, membuat video ini ya. Ini kan menggunakan teknologi juga ya. Kemudian apa namanya, pembelajaran tidak terbatas di kelas saja, melainkan bisa dilakukan di luar kelas sesuai dengan kebutuhan. Kemudian selain itu, kebanyakan guru pendidik dalam masyarakat modern cenderung mengajarkan sesuatu yang jauh dari realita yang ada kepada peserta didik. Anak-anak dalam masyarakat modern cenderung di bawah tekanan yang besar dari orang tua dan gurunya untuk menguasai pelajaran yang ditentukan dan dalam waktu yang telah ditentukan, sehingga eh, ada potensi untuk sampai ke kelainan mental gitu ya. Karena mungkin karena tekanan yang terlalu tinggi dari orang tua dan apa namanya, teknologi gitu ya. Karena sekarang kan pekerjaan dituntut untuk menguasai berbanyak hal gitu ya.
Oke, berikutnya. Nah, dalam evaluasi dan tantangan pendidikan di era modern juga adanya sistem dikte dan ujian, di mana sistem dikte ini dan ujian maksudnya ada skala nilai ya, ada skala nilai. Jadi keberhasilan siswa itu diukur di skor antara 0 sampai dengan 100. Tetapi skor itu tidak bisa dipakai oleh guru untuk menyatakan apakah siswa yang punya nilai 100 adalah siswa yang bersikap lebih kritis ataupun dapat mempertahankan pendapatnya lebih baik daripada siswa yang mendapat skor 60. Jadi eh, tidak menentukan apa ya, kekritisan cara berpikir dan juga cara mempertahankan argumen gitu ya. Nah, dalam pengajaran di kelas siswa juga kurang dilatih untuk mengembangkan sikap kritis, mandiri dan bertanggung jawab, juga kurang mendapat latihan untuk mengembangkan kemampuan merancang langkah-langkah yang sistematis. Jadi lebih terkotak-kotak gitu ya, terkotak-kotak, kurang terintegrasi. Oke, next teh. Nah, jadi pendidikan di masa depan itu ada tuntutan ya. Pendidikan masa depan itu siswa harus siap dengan eh, maksudnya menuju generasi yang bersiap menghadapi tuntunan zaman di era modern. Seperti belajar aktif. Nah, siswa harus berpartisi aktif dalam proses belajar. Mereka juga harus lebih aktif dalam menentukan arah pendidikan mereka sendiri. Poin dua yaitu berpikir kritis. Jadi pendidikan masa depan menuju generasi yang bersiap itu diantaranya siswa di era pendidikan modern itu ditantang untuk bisa berpikir kritis. Berpikir kritis itu adalah mampu menganalisis, kemudian berargumen dan berpikir holistik. Nah, apa itu pendidikan holistik? Holistik itu menitik beratkan pada pengembangan kognitif, sikap, dan juga karakter. Oke, teh. Berikutnya. Nah, kalau ini pendidikan masyarakat modern di Indonesia, selanjutnya mungkin dikembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan dengan pendidikan masyarakat modern di Indonesia yang akan dibahas oleh Saudari Silmi. Lalu yang tempat dipersilakan. Baik, terima kasih, Mariana. Oke, nah ini ada pendidikan masyarakat modern di Indonesia. Nah, pendidikan masyarakat modern di Indonesia itu ditandai dengan beberapa hal. Yang pertama, itu ada modernisasi pendidikan Muhammadiyah. Nah, jadi modernisasi pendidikan di Muhammadiyah ini itu ada yang pertama itu perkembangan pendidikan yang pesat. Nah, karena ada politik etis yang berhasil membuka akses pendidikan bagi masyarakat pribumi yang sebelumnya itu sangat terbatas. Jadi memang hanya ada memang hanya kaum-kaum tertentu saja yang bisa belajar dan kalau yang kita tahu itu laki-laki gitu yang diutamakan untuk belajar. Nah, perempuan ini belum gitu ya karena pada zaman dahulu itu perempuan belum belum dipandang harus memiliki pengetahuan yang lebih gitu dibandingkan dengan laki-laki. Nah, hal ini jadi melahirkan generasi terpelajar yang menjadi motor penggerak pergerakan nasional. Nah, kemudian juga ada munculnya elit baru. Nah, di sini kaum terpelajarnya itu kemudian menjadi elit baru yang memiliki kesadaran nasional dan berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Nah, mulai dari situlah adanya eh, pendidikan di Indonesia itu mulai tidak hanya terbatas oleh gender gitu ya dan segalanya gitu. Nah, tapi dari sirkulasi pendidikan yang terjadi itu ada
pengaruh negatif yang memang berdampak gitu ya. Ada pengaruh negatifnya. Nah, yang pertama itu adalah terhadap agama. Kenapa terhadap agama? Karena tadi yang sudah dijelaskan oleh Anggi, bahwa pendidikan di Indonesia itu kan awalnya itu berasal dari pendidikan yang berbasis agama ya, entah itu nanti Hindu, Buddha, kemudian juga ada kolonial, terus ada Islam kolonial gitu ya, kemudian juga ada yang dari Jepang. Nah, ketika di Indonesia itu pada awalnya memang banyaknya itu madrasah, banyaknya itu pendidikan yang memang berlandaskan agama. Nah, ketika ada pergerakan ini gitu ya, munculnya elit-elit baru, itu ternyata terjadi absennya pendidikan agama di sekolah sekolah kolonial yang membuat generasi muda itu kurang memahami ajaran agama dan cenderung memiliki pandangan negatif terhadap Islam gitu. Nah, yang kedua itu adalah kelemahan lembaga pendidikan Islam. Jadi pesantren itu sudah mulai dianggap ketinggalan zaman dan tidak menarik bagi generasi muda. Nah, implikasinya saat ini adalah identitas nasional itu ternyata masih diperdebatkan gitu ya. Kenapa? Karena adanya pengaruh kolonialisme dalam sistem pendidikan yang masih terasa hingga saat ini gitu, sehingga masih perlu upaya untuk memperkuat nilai-nilai lokal dan nasional. Yang kedua ada peran pendidikan agama. Nah, pentingnya pendidikan agama dalam membentuk karakter bangsa dan memperkuat nilai-nilai moral. Nah, sekarang itu sudah mulai ya ada apa ya, sebenarnya dari dulu juga ada, tapi sekarang mungkin sedang digencarkan lagi nih tentang nilai-nilai moral gitu ya untuk anak-anak bangsa kita. Nah, kemudian ada relevansi pendidikan. Jadi, pendidikan itu memang harus relevan dengan kebutuhan zaman dan mampu menghasilkan lulusan yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki nilai-nilai moral yang kuat. Boleh di next, Anggi? Nah, kemudian sekarang ada perubahan kurikulum dari masa ke masa. Nah, mungkin teman-teman atau Bapak Ibu juga bisa melihat ya, ada gambarnya di situ ya, kurikulum dari masa ke masa. Mungkin tadi Anggi sudah menceritakan sedikit tentang kurikulum dari tahun 1947 gitu ya. Itu adalah kurikulum pertama di Indonesia gitu ya. Dalam hakikatnya itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, hakikat pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, untuk mewujudkan konsep pendidikan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ini, banyak komponen yang memang harus disiapkan untuk mendukung ketercapaian tujuannya. Nah, di antaranya adalah standar isi dan standar proses. Nah, standar isi dan standar proses ini adalah menjadi kurikulum gitu kan. Kurikulum itu menjadi salah satu bagian yang memang apa ya, menjadi satu dasar bukti empiris dalam perkembangan pendidikan gitu ya di Indonesia khususnya. Nah, kurikulum pendidikan Indonesia itu telah berkembang dari masa atau zaman kemerdekaan sampai sekarang gitu ya. Nah, itu bisa dilihat karena ada gambarnya. Nah, mulai dari kurikulum pertama, yaitu di tahun 1947, rencana pelajaran itu lebih mengutamakan memang pendidikan watak atau karakter gitu. Terus juga ada kesadaran bernegara dan bermasyarakat daripada pendidikan secara kognitif gitu. Nah, materi pelajarannya ini dihubungkan dengan kejadian sehari-hari gitu. Jadi perhatian terhadap kesenian dan pendidikan jasmani gitu. Nah, seiring dengan konsep dan implementasinya, pendidikan di Indonesia dengan kurikulum 1947 hingga kurikulum 1975 itu masih identik dengan pendidikan tradisional. Jadi konsep gurunya itu hanya mentransfer ilmu gitu. Jadi konsep guru mengajar dan siswa itu mendapatkan pelajaran. Jadi tidak ada kurangnya interaksi timbal balik gitu ya antara guru dan murid. Nah, baru di kurikulum 1984 atau dikenal dengan kurikulum cara belajar siswa aktif atau
CBSA, yaitu adalah pendidikan modern itu lebih tampak. Kenapa? Karena siswa dijadikan sebagai subjek belajar dengan mengamati sesuatu, mulai ada kelompok, diskusi, hingga melaporkan suatu pekerjaan yang dikerjakan oleh siswa gitu ya kepada guru. Nah, dari kurikulum 1984 ini itu memang berorientasi kepada tujuan instruksional gitu. Nah, selanjutnya ada lagi gitu kan penyempurnaan kurikulum 1984 dengan tujuan pengajaran yang menekankan pada pemahaman konsep dan keterampilan menyelesaikan soal serta pemecahan masalah gitu. Nah, terus ada juga maaf, kurikulum 2004 atau KBK gitu ya. Nah, itu menitik beratkan pada pengembangan kemampuan untuk melakukan atau kompetensi tugas-tugas tertentu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Nah, kemudian juga ada kurikulum 2006 yang kita kenal itu dengan KTSP gitu ya, atau singkatan dari Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Nah, dalam kurikulum ini pendidikan modern juga cukup tampak gitu ya. Kenapa? Karena adanya kebebasan bagi guru untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa serta kondisi sekolah gitu ya. Karena kan setiap sekolah juga pasti memiliki sarana dan prasarana yang berbeda gitu ya. Jadi bisa jadi juga nanti cara pengajarannya akan berbeda. Nah, siswa sebagai subjek juga em, dipandang apa ya menjadi lebih leluasa gitu ya sebagai sosok yang memang akan mendapatkan pendidikan secara humanis gitu. Nah, dari situ ada kurikulum 2013 gitu ya, atau yang biasa disingkatnya itu Kurtilas gitu ya. Nah, ini mulai pada awalnya ada Kurtilas ini mulai adanya pro kontra gitu ya, yang berkepanjangan gitu. Kenapa? Karena sampai mengalami 3 kali revisi gitu ya, kurikulum 2013 ini. Dari mulai adanya upaya penyederhanaan, terus juga ada tematik integratif dari segi pembelajarannya dan segala macam, yang memang tujuannya itu untuk mencetak generasi yang siap di dalam menghadapi masa depan gitu ya. Sebenarnya saya yakin semua kurikulum yang dirancang pada zamannya itu bertujuan untuk membentuk generasi yang memang siap untuk ada di masa depan gitu ya. Nah, kemudian juga mulai ada perbaikan lagi gitu ya. Sekarang ada di kurikulum Merdeka gitu. Nah, sebenarnya pada awalnya kurikulum Merdeka ini dibentuk karena kita waktu itu sedang ada di masa pandemi ya, yang dimana mengharuskan pembelajaran itu tetap terjadi, tetapi gimana caranya itu fleksibel tanpa harus bertatap muka gitu ya, tanpa harus bertemu gitu. Nah, akhirnya kenapa dinamakan juga kurikulum merdeka? Karena di situ, oh berarti guru bisa merancang suatu pembelajaran dengan bebas gitu, dengan memperhatikan bobot materi, kemudian juga situasi yang ada gitu ya, karena waktu itu juga situasi yang ada itu tidak memungkinkan untuk kita bertatap muka, akhirnya banyak dialihkan ke teknologi dan mulai dari situlah banyak pembelajaran yang terintegrasi dengan teknologi yang ada. Seperti itu. Boleh di next? Nah, kemudian juga ini ada berkembangnya sekolah berbasis Montessori. Nah, mungkin banyak yang masih agak awam dengan kata Montessori, tapi saya yakin kalau untuk di sini udah pada kenal lah ya dengan Montessori. Nah, jadi Montessori itu merupakan metode pendidikan anak-anak yang memang didasari dari aktivitas kesadaran diri gitu ya, mendorong kreativitas dan permainan kolaboratif. Nah, pendidikan masyarakat, sorry, berkembangnya sekolah berbasis Montessori ini ditemukan oleh Maria Montessori pada tahun 1906. Nah, jadi karena tadi ya berbasis pada aktivitas, kesadaran diri, kreativitas, dan permainan kolaboratif. Nah, kemudian pada tahun 1929 itu didirikan Association Montessori International. Nah, tahun 2007 ada sekitar 5.000 sekolah di Amerika Serikat dan lebih dari 20.000
di seluruh dunia. Jadi mulai berkembangnya sekolah Montessori. Nah, di Indonesia tren ini itu berkembang pada tahun 2018 sampai 2019. Nah, pendidikan modern berbasis kebutuhan dan perkembangan siswa. Nah, jadi Montessori ini memang eh, berbasis pada benar-benar pada kemampuan siswa gitu ya. Kemudian juga kurikulumnya itu mencakup matematika, bahasa, dan sains, menekankan kebebasan dalam memilih aktivitas, kemandirian, dan keteraturan. Boleh di next? Nah, kemudian juga dari situ mulai berkembangnya sekolah alam. Nah, sekolah alam ini diperkenalkan oleh Lando Novo pada tahun 1998 yang terinspirasi dari sekolah berbasis alam di Denmark sejak tahun 1950. Nah, pertama kali itu dijalankan di Jakarta Selatan dengan 8 murid. Nah, jadi eh, sekolah alam ini berfokus pada pendidikan untuk anak-anak yang memang kurang mampu pada awalnya. Nah, pada tahun 2004 didirikan School of Universe untuk mendampingi anak menjadi pemimpin dan memberi manfaat bagi alam. Nah, sekolah alam itu menekankan pendidikan karakter yang rahmatan lil alamin atau belajar teori dan praktik gitu ya. Kemudian ada mengembangkan keterampilan hidup, kepemimpinan, akhlak, dan bisnis. Tahun Aduh maaf ya, ini kayaknya agak salah ngetik. Jadi ada 57 jaringan sekolah alam di Indonesia gitu ya. Nah kemudian konsep modernnya itu meskipun berlatar dengan alam, dengan siswa sebagai subjek pembelajaran. Jadi ya eh sekolah alam itu ya memang belajarnya itu langsung dari alam gitu ya, terus tanpa harus dibatasi dengan ruang kelas gitu yang seperti kita tahu kalau pembelajaran di sekolah pada umumnya gitu ya. Gitu. Boleh di next ya, Anggi? Nah, ini yang terakhir ya dari pendidikan masyarakat modern di Indonesia. Itu adalah berkembangnya sekolah Islam terpadu. Nah, jadi konsep pendidikan ini mulai muncul akhir tahun 1980-an, dibangun oleh aktivis dakwah kampus dari ITB, UI, dan universitas lainnya gitu ya. Nah, ini tuh menggabungkan pendidikan umum dan agama. Hingga saat ini ada sekitar 1.000 sekolah Islam terpadu dalam JSIT dan 10.000 lainnya di luar JSIT gitu. Nah, kemudian ada kurikulumnya itu diadopsi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan modifikasi tentunya karena ada berbasis Islam terpadu, jadi memang ada kurikulum yang terpisah secara tersendiri gitu di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian mata pelajaran yang diajarkannya juga itu ada pelajaran umum seperti matematika, IPA, IPS, bahasa, gitu ya, seni. Nanti ada tambahannya yang memang berbasis Islam terpadu gitu. Kemudian menekankan pengembangan akhlak, logika, kepemimpinan, dan mental bisnis. Dan yang terakhir itu menyediakan pendidikan karakter dan rahmatan lil alam. Nah, mungkin sekian dari poin pendidikan masyarakat modern Indonesia. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Pak Agung dan Saudari Sioni yang telah memaparkan pendidikan di masyarakat modern. Selanjutnya akan dibahas mengenai pendidikan pada masyarakat di era globalisasi oleh saya sendiri. Oke, next. Ya, kajian empirik pendidikan pada masyarakat era globalisasi ini akan kita bahas dalam 3 poin utama. Yang pertama, masyarakat era globalisasi, kemudian karakteristik dari masyarakat global, dan kemudian yang terakhir yaitu pendidikan pada masyarakat era globalisasi. Kita masuk yang pertama yaitu masyarakat pada era globalisasi. Nah, globalisasi sendiri adalah proses di mana masyarakat di seluruh dunia menjadi semakin terhubung, baik dalam bidang ekonomi, sosial, dan juga politik dan juga budaya.
Nah, dampak globalisasi sendiri itu yang pertama adanya internasionalisasi budaya. Ini mengenai penyebaran budaya asing, seperti contohnya mungkin makanan cepat saji yang dari luar negara itu cepat masuk ke negara-negara kita, misalnya McDonald, KFC, dan lain sebagainya. Kemudian dampak globalisasi yang kedua itu adalah ketergantungan ekonomi global. Nah, ketergantungan negara juga pada ekspor dan impor seperti bahan bakar dari luar negara atau yang lain-lain gitu. Kemudian yang ketiga yaitu dampak globalisasi yakni liberalisasi politik yang merupakan adopsi nilai-nilai demokrasi dari negara-negara yang berkembang. Kemudian ciri dari era globalisasi itu sendiri yang pertama adanya perkembangan teknologi. Mungkin seperti yang kita tahu bahwa sekarang itu internet itu tuh sekarang sudah semakin berkembang. Jadi kita bisa melakukan pekerjaan maupun pendidikan atau pengajaran dan lain sebagainya itu menggunakan internet. Kemudian yang kedua yaitu komunikasi tanpa batas. Misalnya kita sudah menggunakan Zoom, jadi bukan hanya di dalam negara kita bisa menggunakan Zoom ini sebagai alat komunikasi, tapi bisa antar negara. Kemudian ciri yang ketiga dari era globalisasi ini yaitu bahasa internasional yang merupakan yang mana bahasa Inggris ini bahasa Inggris dijadikan sebagai bahasa yang digunakan untuk komunikasi bisnis secara global atau internasional. Oke, next. Yang berikutnya yaitu karakteristik masyarakat global. Yang pertama yaitu peradaban tinggi. Nah, peradaban tinggi ini ditopang oleh teknologi dan ilmu pengetahuan, kemudian mendorong masyarakat ini menjadi menuju modernitas. Nah, pada karakteristik yang pertama ini daya pikir atau daya cipta semakin berkembang sedemikian rupa sehingga mampu memformulasikan makna-makna kehidupan secara konteks yang nyata. Kemudian ciri dari karakteristik masyarakat global yang kedua yaitu globalisasi informasi. Nah, merupakan penyerbuan komunikasi atau informasi yang menembus batas-batas budaya. Nah, seluruh kemajuan yang diperoleh manusia tidak bisa dilepaskan dari peran komunikasi ini. Nah, contohnya itu misalnya kemudahan akses internet melalui Google dan lain-lain. Kemudian karakteristik yang ketiga yaitu transformasi sosial yang cepat. Nah, ini di mana teknologi mempercepat perubahan gaya hidup dan jenis pekerjaan. Kemudian karakteristik yang keempat yaitu dominasi negara maju. Nah, negara-negara maju memiliki kontrol yang lebih besar atas teknologi dan informasi yang ada. Oke, next. Kita lanjut aja ya biar waktunya semakin. Kemudian kita lihat poin yang terakhir atau bahasan yang terakhir dari pendidikan di era globalisasi ini, yaitu kita membahas tentang pendidikan itu sendiri pada masyarakat era globalisasi. Nah, seperti yang kita tahu bahwa dampak globalisasi sendiri itu terhadap pendidikan itu begitu besar. Jadi pendidikan berubah drastis untuk mendukung kebutuhan masyarakat global pastinya. Nah, pada abad ke-21 ini yaitu era globalisasi sendiri ada 4 pilar pendidikan yang dijelaskan oleh Jacques Delors. Nah, itu yang pertama learning to know, yaitu memahami dan memperoleh pengetahuan dasar. Atau
bahasa sederhananya itu belajar untuk mengetahui. Nah, di sini eh, belajar untuk mengetahui itu fokus pada pengembangan keterampilan kognitif dan eh, pemahaman yang mendalam. Misalnya atau contohnya itu mengajarkan siswa bagaimana cara memahami konsep ilmu pengetahuan. Kemudian pilar yang kedua yaitu learning to do atau belajar untuk berbuat. Belajar untuk berbuat ini menekankan penerapan pengetahuan secara praktis untuk keterampilan. Contohnya mengajarkan siswa untuk mempraktikkan ilmu yang diperoleh di bangku sekolah di dalam kehidupan nyata. Kemudian pilar yang berikutnya itu learning to live together, belajar untuk hidup bersama. Maksudnya apa? Untuk mendorong koeksistensi damai dan kolaborasi antar budaya. Contohnya mengajarkan nilai-nilai toleransi kepada peserta didik dan kerjasama tim dalam lintas budaya. Kemudian pilar yang berikutnya yaitu learning to be atau belajar untuk menjadi seseorang, yakni mengutamakan pengembangan diri dan identitas pribadi. Nah, kemudian dalam pendidikan di era globalisasi juga dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pendidikan internasional. Nah, pendidikan internasional sendiri bertujuan untuk membentuk pola pikir terbuka dan memahami nilai-nilai global atau international minded. Kemudian tujuan dari pendidikan internasional sendiri yaitu untuk meningkatkan kesadaran global dan saling pengertian. Kemudian tujuan yang berikutnya untuk menyebarkan nilai-nilai universal seperti hak asasi manusia, toleransi, dan juga perdamaian. Oke, next. Yang kedua yaitu Massive Open Online Course atau MOOCs, yaitu kursus pembelajaran daring dengan akses global. Nah, MOOCs ini adalah metode pembelajaran daring dengan daya jangkauan yang luas, gratis, dan juga lintas negara. Nah, MOOCs ini menggunakan teknologi untuk memungkinkan pembelajaran tanpa batas fisik. Nah, keunggulan dari Massive Open Online Course ini yaitu aksesnya itu terbuka untuk seluruh atau semua kalangan gitu. Dan disediakan di universitas-universitas ternama dengan materi yang relevan dan berkualitas. Nah, kemudian yang ketiga yaitu blended learning. Seperti yang kita ketahui bahwa blended learning itu adalah pembelajaran gabungan antara pembelajaran tatap muka dan juga pembelajaran online atau pembelajaran offline online. Nah, karakteristik utama dari blended learning itu sendiri yaitu menekankan pada kolaborasi dan interaksi sosial dan mendorong pemikiran kritis dan memahami gaya belajar yang beragam. Kemudian yang terakhir yaitu tantangan, next. Tantangan dan implikasi pendidikan pada era globalisasi. Nah, yang pertama tantangannya sendiri yaitu yang pertama kesenjangan digital. Kesenjangan digital ini misalnya banyak daerah terpencil yang belum memiliki akses internet seperti daerah kita biasanya sebut dengan daerah 3T. Kemudian tantangan yang kedua itu dengan penyesuaian kurikulum. Nah, kurikulum itu harus relevan dengan teknologi terbaru. Sedangkan seperti tantangan yang pertama tadi misalnya kurangnya internet sehingga hal ini menjadi tantangan buat daerah-daerah terpencil yang harusnya mungkin kurikulum yang sudah harus menggunakan teknologi sehingga mereka yang di tempat-tempat terpencil atau yang susah akses internet ini akan menjadi kesulitan. Kemudian tantangan yang berikutnya yaitu arus informasi. Nah, arus informasi ini maksudnya
informasi yang kadang berlebihan ya, yang kadang juga membuat bingung siswa atau peserta didik. Misalnya eh, ditemukan misalnya di kabar-kabar di internet atau media sosial segala macam itu kabar-kabar hoax yang kita belum tahu kebenarannya. Kalau hoax berarti nggak benar ya, berarti harusnya. Nah, kadang informasi-informasi seperti itu suka istilahnya ditelan mentah-mentah gitu sama peserta didik. Nah, kemudian implikasinya yaitu yang pertama terhadap peningkatan kualitas SDM dan integrasi nilai budaya. Nah, untuk peningkatan kualitas SDM ini, teknologi pada era globalisasi ini sangat membantu siswa untuk mengakses pembelajaran dimanapun dan kapanpun. Eh, Misalnya penggunaan aplikasi apa ya sekarang ya? Ruang Guru misalnya, kemudian ya Google atau YouTube, peserta didik dapat mengakses informasi-informasi pembelajaran dari seluruh atau aplikasi media sosial. Kemudian implikasi yang kedua yaitu terhadap integrasi nilai budaya lokal. Nah, penting untuk menjaga nilai-nilai lokal meskipun mengikuti pendidikan global. Misalnya, meskipun zaman yang semakin modern, penggunaan teknologi yang semakin pesat, tapi kita juga perlu mengajarkan nilai-nilai misalnya gotong royong atau hal-hal yang baik dalam program pendidikan. Misalnya program gotong royong dalam program pendidikan yang berbasis proyek. Nah, oke, sekian materi untuk pendidikan di masyarakat era globalisasi. Dengan berakhirnya materi yang saya bawakan, maka selesai pula materi dari kelompok 3. Kurang lebihnya dari penjelasan kami mohon maaf. Untuk pertanyaan-pertanyaan teman dan Bapak ingin sampaikan atau bertanya, boleh nanti di kolom komentar YouTube. Oke, sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.